Tapi kalau perbedaan yang lahir dari hawa nafsu, pecah apa enggak? Nantinya bermusuhan. Kalau sudah bermusuhan, itu rentan pertengkaran. Akhirnya bisa saling bunuh satu sama lain. Seperti Syiah. Ini perbedaannya udah jauh, Ibu. Maka kita tidak bisa berdampingan dengan apa? Dengan Syiah. Tidak bisa. Kalau kita dengan Muhammadiyah masih bisa berdampingan tidak? Dengan Percis masih bisa berdampingan tidak? Alhamdulillah. Saya punya banyak kawan dari Muhammadiyah, dari Percis, dari berbagai macam ormas. Kita kalau jalan bersama pada saat sholat subuh, udah sekarang yang imamnya dari Rijalul God. Kebetulan saya marbot di Rijalul God, Pak. Jadi saya dipercaya ya untuk mengelola itu majelis Rijalul God. Silahkan dari Rijalul God saja yang mengimami, karena saya ditunjuk yang mengimami. Jadi pada saat sholat subuh, wayahnya kunut, saya kunut. Yang di belakang. Tapi pada saat apa? Pada saat mereka yang mengimami, saya di belakang, mereka tidak kunut. Nah, saya ikuti sholat mereka. Di saat mereka assalamualaikum ke kanan, saya melakukan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu dilakukan karena apa? Karena kita meninggalkan rukun. Ya, baik amdan atau sahwan, ditinggalkannya karena sengaja ataupun tidak sengaja alias lupa. Bapak ibu nggak hafal kunutnya, daripada ngadeg bae kini bae teu maca nanaon. Teu sahe teh salat nanaonan kikiaan bae, tapi cicing bae. Ngarti teu, Pak? Nah, masih mending Bapak lakukan apa? Sujud saja, nggak kunut. Nanti sujud sah. Tapi ikhtiarkan apalkeun tempelkeun tadi nanaon. Dina tembok. Itu dah. Kira-kira jelas sampai sini, Pak? Jelas tidak? Jadi perbedaan itu sebenarnya indah apa tidak? Perbedaan itu indah apa tidak? Lemes nih, kayaknya belum dapat berkat ini. Perbedaan itu indah apa tidak? Di dalam Islam perbedaan itu mengandung hikmah apa mengandung perpecahan? Kalau keluar dari ilmu, tapi kalau keluar dari hawa nafsu, pasti akan terjadi perpecahan. Maka semoga hadirnya mushola Darussalam ini adalah penyebab bersatunya orang Pamengkang, khususnya di RT berapa? RW berapa? Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Ini kita semua berada di bulan Rabiul Awal, bulannya kelahiran baginda Nabi. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Peringatan demi peringatan Maulid Nabi di mana-mana itu ada. Ini yang pertama kali di Mushola Darussalam. Semoga tahun depan bisa lebih besar lagi. Ini semua tidak akan terselenggara kalau bukan karena rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Ini kecintaan kita ini, pertanyaannya sampai di mana kepada Nabi? Apa hanya sekedar cinta di lisan, atau betul-betul kita buktikan dengan arkan, dengan anggota tubuh kita? Orang yang benar-benar cinta kepada baginda Nabi, maka dia akan cinta terhadap amaliyah Nabi, terhadap ajaran Nabi. Sebagaimana tadi dibacakan oleh orang tua kita, Bapak Ustadz Encip, di dalam qiraatnya ia katakan dalam bacaan ayat suci Al-Quran, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, ada suri tauladan di dalam diri Rasulullah. Artinya suri tauladan itu apa?
contoh yang baik. Tidak bisa diragukan lagi, karena Nabi itu adalah makhluk Allah yang amat sempurna. Kesempurnaannya tidak bisa digambarkan oleh apapun. Sampai-sampai ulama kita mengatakan di dalam qasidah Mahallul Qiyamnya, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghani. Ini pujian untuk Nabi. Anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Kalau ini diucapkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ini berlebihan. Tapi kalau ini diucapkan kepada baginda Nabi, ini bukan berlebihan, justru kurang. Apalagi kira-kira yang bisa kita ucapkan pujian untuk Nabi? Tidak ada. Karena Nabi sudah amat sempurna. Allah saja memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah uswatun hasanah, dan itu Allah yang mengatakan langsung di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana tadi dibacakan oleh orang tua kita. Jadi kalau sudah dikatakan uswatun hasanah, maka tidak boleh ragu kita untuk meniru, mencontoh kepada baginda Nabi. Ucapan kita, perbuatan kita, kita contoh nabinya. Walaupun kita tidak bisa sempurna Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita bisa berapa persennya dengan sekuat tenaga kita. Sebagaimana dikatakan dalam keterangan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya kita mesti mendekatkan diri kepada Allah dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah semampu kita, sebisa kita. Jangan berlebihan. Ini keterangan bukan untuk menjelaskan tentang orang yang ke yang sholat baru sholat, orang yang nggak ke yang sholat nggak usah sholat. Bukan. Maksudnya kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu banyak, tidak mampu untuk tepat waktu, paling tidak jangan ditinggalkan oleh kita. Misalnya sholat yang paling bagus itu adalah sholat tepat waktu di awal waktu itu kata Nabi. Sementara kita ini belum bisa, atau jangan ditinggalkan. Boleh Anda di tengah-tengah, boleh di akhir, tapi harus ada sebab. Jangan sampai kita sholat bukan pada waktunya. Karenanya Nabi mengingatkan, ajilu bis sholati qablal fauti wa ajilu bit taubati qablal maut. Segeralah kalian sholat sebelum habis waktunya. Sebab kalau kita sholat bukan pada waktunya, sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, tidak sah itu sholatnya. Kalau kita sholat duhur di akhir waktu, itu masih sah. Begitu assalamualaikum terus adzan asar, masih sah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Anda sholat di akhir waktu? Ketiduran? Oh, nggak apa-apa kalau ketiduran. Lalu apa yang menyebabkan Anda sholat di akhir waktu? Kagok, engke. Jadi apa? Akhirnya kita sholat di akhir waktu. Hati-hati, ya. Sebab Nabi mengatakan, ya, man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hukumnya kufur. Orangnya disebut kafir. Kita tidak mau dikafirkan. Karena itu jangan pernah meninggalkan sholat. Bahkan di dalam kitab dijelaskan, Al-Kabair nama kitabnya itu, karya daripada Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi. Ada 15 macam siksa
Yang Allah berikan kepada siapa? Orang yang menunda-nunda waktu sholat. Nah ini menunda saja sudah 15 macam siksa yang akan diterima. Bagaimana kalau kita meninggalkan sholat? Jangan sampai apa? Kita termasuk golongan orang yang menunda-nunda sholat. Al-Quran sudah mengatakan fawailul lil musallin. Siapa orang yang celaka itu? Orang yang celaka itu adalah orang yang menjalankan sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya itu suka menunda-nunda, menganggap apa? Remeh. Komaningah, peningit lah, kagok nanggung Nah, orang yang semacam ini celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sekarang kita peringati Maulid Nabi mesti ada peningkatan. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Peningkatannya yang pertama di dalam masalah sholat mesti kita perbaiki, insya Allah. Itu yang pertama, dalam masalah sholat mesti kita perbaiki. Tadi kita menyinggung sedikit masalah sholat berjamaah. Silahkan di sini bagaimana prakteknya? Apakah seperti yang tadi dicontohkan atau tidak? Selesai Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, jadi imam itu selesai Fatihah langsung baca surat. Ada juga imam selesai baca Fatihah nggak baca apa? Surat. Awas di belakang, hati-hati, jangan ngomong subhanallah. Jangan-jangan ini imam kelalen. Bukan kelalen, sampean ilmunya cetek barangkali. Dia imam lagi baca doa antara surah Fatihah dengan surah yang lainnya. Ya doanya yang tadi, jangan diganggu. Ya, kita baca Fatihah. Kalau imam lama setelah Fatihah belum baca surat, berarti imam itu lagi baca doa antara Fatihah dan surat. Lah kita makmumnya baca apa? Baca Fatihah. Kira-kira jelas sampai sini? Itu masalah berjamaah. Sekarang kita masih dalam masalah seputar sholat nih. Di dalam sholat itu yang mesti kita pahami, ibu, mau dengerin nggak? Sholat itu disebut as-sholatu taghsilud dzunub. Sholat itu membersihkan dosa. Dengan sholat dosa kita ini bisa bersih. Dengan sholat dosa-dosa kita ini bisa rontok. Dengan sholat dosa-dosa kita ini bisa habis. Dilebur Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dosa kita pada saat sholat itu ditaruh di mana oleh Allah? Ada yang tahu jawabannya? Dosa kita itu ditaruh di pundak. Pada saat kita itu ruku, Allahu Akbar, maka dosa kita itu berjatuhan. Kalau rukunya secepat kilat, yang jatuhnya itu dikit. Begitu juga pada saat kita sujud. Di saat kita sujud, dosa kita ini berjatuhan. Kalau sujudnya lama, maka semakin banyak dosa kita yang berjatuhan. Nabi mencontohkan, kalau Nabi ruku itu, lamanya ruku Nabi itu seperti membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Kalau kita kan cuma 3 kali itu juga kalau lagi kenyang ya Pak ya. Kalau nggak kenyang, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Udah begitu kita sholatnya. Kenapa bisa begitu? Kita tidak menjadikan sholat itu sebagai kebahagiaan. Kalau Nabi katakan, waju'iltu qurrata aini bis sholat, aku jadikan kebahagiaanku, aku jadikan kesenanganku, aku jadikan kegembiraanku bis sholati, di dalam sholat.
Maka pantas Nabi itu sholatnya lama karena kebahagiaannya ada di dalam sholat. Kalau kita bisa nggak menjadikan kebahagiaan kita itu di dalam sholat? Ternyata tidak. Kebahagiaan kita itu ada di jalan-jalan. Ya Pak ya? Kalau kita lagi jalan-jalan terus diburu-buru pulang, mengkel nggak kira-kira? Kok dikit sih? Baru aja datang, udah mau nyuruh apa? Pulang tuh kalau orang lagi seneng nggak mau diganggu ya Pak ya? Contoh lagi, ada orang lagi main game tuh lagi seneng tuh. Anak-anak muda nih yang dijajah oleh handphone nih, main game terus, lagi seneng kan? Oh lagi fokus tuh. Nah, suruh apa sama orang tuanya? Suruh sholat atau suruh belanja? Ayo, yang ada apa? Marah. Ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak? Masya Allah Rabbi. Yang begitu-begitu mesti dikangin. Ya udah Bu. Masya Allah, lagi ngaji malah main game. La haula wala quwata illa billah. Pemuda zaman sekarang ini gimana? Padahal kan ini regenerasi, ya nggak Pak? Iya. Nah, Masya Allah. Jadi Nabi kita menjadikan kebahagiaannya itu di dalam apa? Di dalam sholat. Karenanya Nabi ketika sholat itu betul-betul lama menghayati. Bahkan dijelaskan dalam burdah itu, Nabi selesai sholat kakinya itu sampai bengkak dan kram. Saking apanya lamanya Nabi berdiri, lamanya Nabi ruku, lamanya Nabi sujud. Kalau kita mau ada imam yang bacaannya tuh begini, imam tarawih misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mendadak apa? Pura-pura batal. Padahal mah keluar dodok dikit. Tah geus deukeut kana innama amruhu idza arada syai'an asup deui ka mana? Ka masjid gage-gage baca usolli. Itu kita salat. Belum kuat kita mah Pak salat lama. Apalagi yang sunnah. Judulnya juga sunnah. Maderan sunnah dewis bae patiae bae kan dibaca. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, nggak usah dibaca udah. Begitu juga surat pendeknya nggak usah dibaca. Begitu waladhdallin amin selesai rukuk langsung tuh sunnah. Judulnya juga maderan apa? Sunnah. Padahal mah nggak bisa begitu. Iya betul, yang namanya sunnah itu dikerjakan oleh kita dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Tapi kalau kita ingin mengejar pahala yang lebih besar, maka nggak begitu prinsipnya. Dikerjakan oleh kita, kita dapat pahala. Ditinggalkan oleh kita, ya rugilah kita. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Karenanya yang sunnah itu diikhtiarkan mesti apa? Mesti dijaga oleh kita. Jangan sampai di saat waktu kita luas ini nyingkat-nyingkat apa? Bacaan. Jadi jawab jujur Pak, sholat kita ini udah seperti Rasulullah apa belum?